Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rahmayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas perusahaan atau debitur kepada pihak ketiga atau kreditur yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar perusahaan. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya terkait dengan pembayaran kas, penyerahan aset, pemberian jasa, penggantian liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Kemudian, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan, dan kemudian liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, dan yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Adapun beberapa contoh liabilitas jangka pendek, di antaranya yang pertama, utang usaha. Utang usaha yaitu kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit, bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun kredit rekening koran. Yang ketiga, bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang keempat, utang pajak. Yang kelima, biaya yang masih harus dibayar. Yang keenam, voucher payable. Yang ketujuh, utang dividen. Yang kedelapan, pendapatan yang diterima di muka. Yang kesembilan, uang muka penjualan. Yang kesepuluh, utang pemegang saham. Yang kesebelas, utang leasing. Yang ke-12, utang bunga, dan yang terakhir, utang perusahaan afiliasi atau utang dalam rangka hubungan khusus. Nama saya Fitra Nisa, selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Menurut Agus, tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek adalah untuk memeriksa apakah 1. Terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Kedua, liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Yang ketiga, semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya yaitu yang keempat, accurate expense, jumlahnya reasonable atau tidak, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena kalau jumlahnya terlalu besar, berarti laba akan dilaporkan terlalu kecil atau understate, dan kalau accurate expense terlalu kecil, berarti laba akan dilaporkan terlalu besar atau overstate. Yang kelima yaitu kewajiban sewa atau leasing. Jika ada, sudah dicatat sesuai dengan SAK sewa. Dalam hal ini, SAK nomor 30, revisi 2011 tentang sewa. Selanjutnya yaitu yang keenam, seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing, pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan selisih kurs yang sudah terjadi sudah dibebankan atau dikonversikan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ketujuh yaitu biaya bunga dan bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca.
Selanjutnya yaitu 8. Biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. 9. Semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan, sehingga tidak terjadi bank default. 10. Penyajian liabilitas jangka pendek di dalam laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini, ETAP atau SAK atau IFRS. Selanjutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit adalah 1. Kecenderungan perusahaan untuk mencatat kewajiban lebih rendah dari yang sebenarnya atau understatement of liabilities dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. 2. Perbedaan account payable dan accurate expense. Account payable memiliki angka lebih pasti karena perusahaan mencatat berdasarkan invoice yang diterimanya dari supplier, sedangkan accurate expense dicatat berdasarkan estimasi, sehingga jumlahnya kurang pasti dibandingkan account payable. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Prosedur yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas kewajiban jangka pendek. Di sini untuk mengetahui internal kontrol yang baik itu atas hutang dagang ya, ada beberapa kriterianya. Misalnya tuh adanya pemisahan tugas antara bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Tidak satu job desk tapi ditumpuk di satu orang. Terus yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak untuk permintaan pembelian, order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Jadi nggak asal main udah beli barang aja. Terus yang ketiga, adanya sistem otoritas untuk pembelian maupun pelunasan hutang. Adanya peraturan kalau beli untuk pembelian barang dan untuk sistem pelunasannya. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek yang kedua itu adanya minta rincian dari semua kewajiban jangka pendek, kemudian periksa, voting, dan cocokkan saldo kewajiban jangka pendek di buku besar. Di sini sebagai auditor harus meminta perusahaan yang akan diaudit untuk menyiapkan rinciannya, atau bisa disebut sebagai auditi. Auditi adalah orang yang membuat rincian. Di sini bukan tugasnya seorang auditor, karena tugas seorang auditor hanya untuk memeriksa rincian, bukan untuk menyusun rincian. Prosedur yang ketiga, utang usaha, cocokkan masing-masing pemasok dengan saldo subsidi ledger utang usaha atau buku besar utang usaha. Bila ditemukan perbedaan antara saldo di rincian utang usaha dan saldo di sub ledger utang usaha, maka auditor harus meminta kepada perusahaan yang akan diaudit untuk mencari penyebab itu bisa terjadi. Prosedur yang keempat, lakukan tes sampling dan akurasi perhitungan. Di sini dengan memeriksa bukti pendukung dari itu, misalnya kayak purchase ordernya, terus laporan penerimaan barang dan invoice pemasok. Semua bukti ini harus ada. Prosedur yang kelima, seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier, maka harus dilakukan rekonsiliasi antara saldo yang utang menurut statement of account tersebut dengan subsidi ledger utang. Prosedur yang keenam, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa pemasok yang saldonya besar maupun yang saldonya tidak berubah sejak tahun sebelumnya. Kenapa prosedur ini harus mempertimbangkan? Karena audit utang dengan piutang berbeda. Kalau audit piutang memang konfirmasi harus dilakukan karena menjadi prosedur standar dalam audit piutang. Berbeda dengan audit hutang. Kalau audit hutang tidak harus mengirimkan konfirmasinya karena sumber pencatatan utangnya usahanya berasal dari luar perusahaan. Terus prosedur yang ketujuh, periksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk mengetahui apakah ada unrecorded liabilities per tanggal laporan neraca untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo utang per tanggal laporan posisi keuangan. Ini tuh kayak gini caranya mereview buku pengeluaran kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati proses audit lapangan kerja selesai. Apakah ada pembayaran di periode sesudah tanggal laporan neraca yang menyangkut pembelian atau biaya untuk tahun diperiksanya
yang diperiksa belum tercatat sebagai liabilitas jangka pendek per tanggal laporan neraca. Di sini auditor juga boleh memeriksa notulen rapat direksi, pemegang saham, dewan komisaris. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui adanya pembagian bonus tahunan yang akan dicatat pada periode berikutnya dan belum dicatat sebagai liabilitas per tanggal laporan neraca. Next, prosedur yang ke-8. Bila ada utang kepada bank dalam bentuk kredit, modal kerja, kredit investasi, maupun kredit overhead, maka kirimkan konfirmasinya ke bank. Periksa surat perjanjian kreditnya dan buatkan expense dari perjanjian kredit tersebut. Setelah periksa otoritas dari direksi untuk memperoleh kredit bank tersebut. Prosedur yang ke-9, jika ada utang dari pemegang saham dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim konfirmasinya. Next, prosedur yang ke-10, bila ada hutang leasing, periksa apakah pencatatannya sudah sesuai dengan standar akuntansi tentang sewa. Yang prosedur yang ke-11, periksa perhitungan dan plan pembayaran bunga, apakah sudah dilakukan secara akurat dan jumlah yang tercantum pada laporan laba rugi. Jangan sampai beda dengan catatan yang di laporan laba rugi. Prosedur yang ke-12, bila ada saldo debit dari utang usaha, maka harus ditelusuri apakah ini merupakan uang muka pembelian atau karena adanya pengembalian barang yang diterima tapi sudah dilunasi sebelumnya. Bila jumlahnya besar harus direkalkulasi sebagai piutang. Prosedur yang ke-13, bila ada uang muka penjualan per tanggal laporan keuangan, periksa bukti pendukungnya dan periksa apakah saldo tersebut sudah diselesaikan di periode berikutnya. Misalnya nih, misalnya kita mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Prosedur yang ke-14, bila ada kredit jangka panjang harus diperiksa apakah yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang sudah direkalkulasi sebagai liabilitas jangka pendek belum. Jangan sampai ini ada kredit jangka panjang tapi kita belum periksa dan itu gak kita masuk sebagai liabilitas jangka pendek. Prosedur yang ke-15, bila ada kewajiban dalam mata uang asing, periksa apakah saldo tersebut bertanggal laporan neraca telah dikonfirmasi dalam rupiah dengan menggunakan kurs BI per tanggal keuangan dan selisih kurs yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Prosedur yang ke-16, untuk utang PPh 21 dan PPN, periksa apakah utang tersebut sudah dilunasi atau belum. Seharusnya utang PPh 21 dan PPN itu sudah harus dibayarkan Januari tahun berikutnya. Sedangkan untuk PPh badan tahun diperiksa apakah waktu pengisian yang memasukkan SPT badan setelah membayar PPh 21 akhir tahun. Prosedur yang ke-17, periksa dasar perhitungan account expense yang dibuat oleh perusahaan apakah masuk akal dan konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu, harus diperiksa pembayaran sudah tanggal laporan neraca. Perlu diketahui ya bahwa memperkecil laba itu bisa saja perusahaan memperbesar jumlah account expense-nya. Prosedur yang ke-18, periksa juga notulen rapat direksi, pemegang saham, perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga. Tujuan dari prosedur yang ini tuh apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah semua kewajiban yang tercantum dalam notulen dan perjanjian tersebut sudah tercatat di laporan neraca. Prosedur yang ke-19 adalah kirim konfirmasi kepada penasihat hukum perusahaan. Kenapa sih di dalam prosedur yang ke-19 ini kita harus mengirim konfirmasi ke penasihat hukum? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah di bidang hukum yang memerlukan bantuan dari legal konsultan. Jadi agak lebih kuat aja sih kalau kita punya konfirmasi penasihat hukum itu. Misalnya kayak ada tuntutan dari pengadilan yang per tanggal laporan neraca prosesnya belum selesai. Hal ini menimbulkan conflicting liabilitas, yaitu liabilitas yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Next, prosedur yang terakhir dalam pemeriksaan liabilitas jangka pendek adalah periksa apakah penyajian laporan liabilitas jangka pendek di laporan neraca dan catat atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau sudah sesuai belum dengan PSAK yang berlaku.